Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, saya Repliano Syafiq dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Saya hendak menunaikan tugas ujian akhir semester 3 dari mata kuliah Tafsir Maqasidi dengan dosen pengampu Ustaz Dr. Mukhrij Siddiqi LC.MA. Dalam video ini, saya akan membahas urgensi dan manfaat mempelajari tafsir Maqasidi. Ya. Ada 4 aspek utama yang ingin saya bahas. Yang pertama yaitu definisi dari tafsir Maqasidi. Yang kedua, tujuan mempelajari tafsir Maqasidi. Yang ketiga, manfaat mempelajari tafsir Maqasidi. Dan yang terakhir atau yang keempat, contoh tafsir Maqasidi yang relevan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, langsung saja kita masuk pada aspek yang pertama, yaitu definisi dari tafsir Maqasidi. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa itu tafsir Maqasidi? Tafsir Maqasidi adalah pendekatan dalam memahami Al-Qur'an dengan fokus pada maqasid syariah atau tujuan utama syariat Islam. Intinya, pendekatan ini tidak hanya memahami teks Al-Quran secara harfiah, tetapi juga menggali maksud dan hikmah di balik ayat-ayat tersebut. Contohnya, jika ada perintah atau larangan dalam Al-Quran, tafsir Maqasidi akan mencari tahu apa nilai atau tujuan besar yang ingin dicapai, seperti keadilan, kesejahteraan, atau perlindungan hak asasi manusia. Contoh pada ayat, saya akan mengutip dari surah Al-Isra ayat 27. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah temannya syaitan. Ya. Secara teks literal, ayat ini melarang pemborosan atau hidup boros. Kemudian melalui pendekatan tafsir Maqasidi, larangan ini bertujuan untuk menjaga keberkahan rezeki, ya, atau hifzul mal, dan masuk dalam hifzul mal, yaitu menjaga harta, dan menghindari kerusakan ekonomi keluarga dan masyarakat. Contohnya, ketika masyarakat sering membuang makanan, tafsir Maqasidi mengajarkan kita untuk mengelola makanan dengan baik, seperti berbagi kepada yang membutuhkan. Dalam konteks modern, ini juga terkait dengan pengelolaan sampah untuk menjaga lingkungan. Jadi itulah definisi dari tafsir Maqasidi. Kemudian kita masuk pada poin yang kedua, yaitu tujuan mempelajari tafsir Maqasidi. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa tafsir Maqasidi itu sangat penting? Ya, saya akan menjelaskan 3 poin, ya. Yang pertama yaitu relevansi dengan zaman modern, yang kedua yaitu menghindari pemahaman tekstual yang kaku, dan yang ketiga yaitu membawa Islam sebagai rahmatan lil alamin. Ya. Kita masuk pada poin yang pertama, yaitu relevansi dengan zaman modern. Islam itu ajaran yang salihun likulli zaman wa makan, cocok untuk setiap waktu dan tempat. Dengan tafsir Maqasidi, kita bisa menjawab persoalan-persoalan modern seperti teknologi, politik, hingga isu gender, dan tanpa kehilangan esensi ajaran Islam. Contohnya, dalam isu lingkungan, Al-Quran tidak menyebut langsung tentang polusi plastik, tetapi tafsir Maqasidi bisa menarik prinsip menjaga bumi sebagai amanah atau khalifah di bumi untuk mendorong kesadaran
akan lingkungan. Ya. Kemudian poin yang kedua yaitu menghindari pemahaman tekstual yang kaku. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pendekatan ini menghindarkan kita dari pemahaman literal yang mungkin kurang relevan atau tidak sesuai dengan konteks. Hal ini penting agar Islam tidak dipahami secara sempit atau ekstrim. Contohnya, ayat tentang memotong tangan pencuri, yaitu bersumber dari Quran Surah Al-Maidah ayat 38. Tafsir Maqasidhi tidak hanya melihat hukuman, tetapi menyoroti tujuan utama, yaitu menjaga keamanan dan hak milik masyarakat. Dalam konteks tertentu, hukuman itu bisa digantikan dengan sanksi yang mencapai tujuan yang sama. Ya, kemudian poin yang ketiga, membawa Islam sebagai rahmatan lil alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Tafsir Maqasidhi membantu menampilkan Islam sebagai agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam semesta. Artinya, semua ajaran Islam harus mencerminkan kasih sayang, keadilan, dan kemaslahatan bagi manusia dan lingkungan. Ya, jadi itulah aspek yang kedua. Kemudian kita masuk pada aspek yang ketiga, yaitu manfaat mempelajari Tafsir Maqasidhi. Ya, ada 3 manfaat yang akan saya bahas mengenai manfaat mempelajari Tafsir Maqasidhi. Yang pertama yaitu memperluas pemahaman Islam secara kontekstual. Yang kedua, memberikan solusi yang maslahah atau yang bermanfaat. Dan yang ketiga yaitu mendorong harmoni sosial. Ya, langsung saja kita bahas manfaat yang pertama, yaitu memperluas pemahaman Islam secara kontekstual. Ya, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tidak hanya terpaku pada teks, tapi juga memahami pesan universal Al-Qur'an untuk menjawab tantangan zaman. Ya. Kemudian yang kedua, memberikan solusi yang maslahah atau yang bermanfaat. Dengan pendekatan ini, kita bisa menawarkan solusi yang lebih bijak dalam berbagai aspek kehidupan, seperti hukum, ekonomi, pendidikan, dan lingkungan. Kemudian manfaat yang ketiga, mendorong harmoni sosial. Tafsir Maqasidhi menekankan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan kemaslahatan. Ini bisa menjadi dasar dalam membangun hubungan harmonis di tengah masyarakat yang beragam. Ya, jadi itulah 3 manfaat dari mempelajari Tafsir Maqasidhi. Kemudian kita masuk pada aspek yang keempat, yaitu contoh Tafsir Maqasidhi yang relevan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh yang pertama yaitu mengenai riba dalam ekonomi modern. Al-Quran melarang riba karena tujuannya adalah mencegah eksploitasi ekonomi. Tafsir Maqasidhi menekankan bahwa sistem ekonomi yang berlandaskan keadilan lebih penting daripada sekedar larangan literal. Hal ini relevan dalam menciptakan model ekonomi syariah yang inklusif. Kemudian contoh yang kedua yaitu hak perempuan dalam pendidikan. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an menekankan pentingnya ilmu pengetahuan tanpa membedakan gender. Dengan pendekatan Maqasidhi, kita bisa menegaskan bahwa pendidikan untuk perempuan adalah salah satu jalan mencapai tujuan syariat, yaitu menjaga akal atau hifzul aql dan meningkatkan kualitas hidup umat. Ya, jadi itulah contoh Tafsir Maqasidhi yang relevan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kemudian kita masuk pada kesimpulan dari penjelasan di atas, yaitu bahwa mengkaji Tafsir Maqasidhi itu sangat penting agar kita memahami Al-Quran dengan lebih bijak dan kontekstual. Pendekatan ini membantu kita menjadikan Islam relevan dalam kehidupan modern tanpa kehilangan nilai-nilai dasar. Dengan memahami tujuan besar syariat,
kita bisa menghadirkan Islam yang benar-benar menjadi rahmatan lil alamin, atau rahmat bagi seluruh alam. Ya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.